Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Min 14 Langkat. Kita mulai dari gerbang. Silakan masuk. Nah, kita berada di tengah-tengah lapangannya. Di sebelah kanan kita ada beberapa ruangan. Di sebelah kiri kita ada ruangan baru. Kita akan menuju ke tempat longsornya. Silakan. I could use that red sole shoes with the tight jeans. See what I mean, or maybe that long dress made to impress. Deserve that too. Eyeing for the diamond ring for my ride. Oke. Ini dia lokasi reruntuhan sebelumnya. Ini saya berada di sebelah pinggir luar. Nampak sebelah kiri ini langsung bibir sungai. Ini sudah cukup curam sebenarnya. Sudah memang terganggu dengan erosi. Nah, ini tembok yang masih tersisa ini. Ini tembok kamar mandi masih tersisa. Dan sebetulnya ini tembok kita. Ini tembok kita aslinya seperti ini. Ini sudah, inilah dia bekas runtuhannya. Jadi tembok kita itu sudah jatuh ke bawah. Dan di sini sudah makin banyak kerowak di sini. Sudah makin gegar kembali faktor erosinya. Mungkin bisa kamera lihat ke sebelah sana. Seperti inilah kecuraman kita yang berada di belakang sekolah. Yang kalau saya pikir ini sudah tidak bisa lagi ditunggukan. Karena erosi terus akan bekerja, apalagi proses nanti kemungkinan kereta api akan beroperasi dengan sempurna. Kemungkinan getaran-getaran itu akan memperparah erosi kita sehingga sebelah kanan ini berbatasan langsung dengan tembok ruang guru. Kekhawatiran kita adalah ketika ini runtuh, maka tembok ruang guru juga runtuh. Baik, ini kita lihat, inilah tembok yang runtuh. Kalau diperhatikan lebih dalam sebenarnya, itu sudah mulai terkikis bagian bawahnya. Kita belum hitung berapa kedalamannya, mungkin lebih dari 1 meter. Sehingga memang tidak ada lagi pondasi lantai yang ada di sana. Dan di sebelah sini juga sudah mulai runtuh kembali, mulai terkikis erosi. Karena tanah juga semakin lembut di sini. Kemungkinan besar juga tembok ini bakal runtuh juga yang berefek langsung ke kantor kita, kantor ruang guru. Ya, berharap secepatnya kita akan berpindah ke lokasi yang baru. Nah, ini kita sampai di pasak bumi sebagai pondasi utama dari pembangunan rel yang bersebelahan dengan lokasi sekolah kita, belakang sekolah kita, sehingga pembangunan pasak bumi ini kemarin mengakibatkan gegar yang cukup menambah erosi dari pinggir belakang sekolah kita, sehingga sekolah kita di sana itu temboknya yang di belakang sudah runtuh semuanya. Ini pun sekarang lagi masih beberapa bagian sudah mulai terkikis kembali, diakibatkan oleh gegarnya pasak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai ke lokasi yang rencananya akan dibangun Min 14 Langkat. Jadi di belakang saya, ini bentuk tanahnya. Kita langsung bersebelahan dengan jalan lintas Medan Banda Aceh. Jadi kita dapat tanah itu membuka di depan 12 meter. Dengan panjang ke belakang
hampir sekitar 100 meter dengan luas tanah 10 rantai. Nah, kita sudah berada tepat di depan areal yang akan dijadikan madrasah Min 14 yang baru. Jadi dari patok ini, dari patok yang warna berputih ini sampai ke ujung sana kita ada buka 12 meter. Dengan ke belakang lebih kurang panjangnya 100 meter. Ayo silakan. Baik, kita akan berjalan sampai ke ujung. Kita usahakan kita melihat kontur tanahnya. Dari mulai bibir jalan, kita sudah jalan menurun. Seperti ini jalannya. Ayo. Nah, kontur tanah seperti menurun. Cuman memang tidak masalah dengan banjir, tidak ada masalah. Silakan. Ini terus panjang lebih kurang 100 meter. Silakan lanjut lagi. Berikutnya kita tidak perlu khawatir dengan pengairan atau pembuangan drainasenya karena kita sudah dikelilingi dengan parit yang cukup besar. Ini parit cukup mengelilingi tanah kita. Jadi perosotan drainase akan bisa terselesaikan dengan sempurna. Kondisi tanah saat ini tanah ini sebelumnya dipakai untuk tambak. Sehingga masih ada sedikit genangan air. Hampir seluruh areal tertutupi dengan air. Kalau kita ukur mungkin hanya sampai betis orang dewasa, tidak sampai setengah meter. Mungkin akan perlu penimbunan. Kalau tadi kita sudah cerita dengan pemilik tanah sebelumnya, kita hanya perlu penimbunan, tidak perlu sampai bibir jalan. Ketika ditimbun sekitar 1 meter atau sekitar 1,5 meter juga sudah bisa. Kita lanjut ke ujung, karena tanah ini modelnya seperti bentuk L, dia memanjang lagi ke kanan sana, berbelakangan kita dengan masjid. Nah, kita sudah berada di belakang masjid. Seperti inilah kondisi tanahnya, dengan di belakangnya tepat dengan tanah kita yang juga masih tergenang air. Jadi kalau batas paling pinggirnya kita berbatasan langsung dengan saluran air. Jadi kalau kami pikir drainase akan terselesaikan. Ini akan ada sepanjang sampai ujung tanah, sampai batas tanah yang akan direncanakan pembangunan ini tadi. Drainasenya sudah cukup. Kita hanya tinggal menimbun, menebang beberapa pohon, kita ratakan, kita bangun sekolah yang baru. Nah, ini dia kita makin ke belakang. Ayo silakan berjalan. Lebih kurang 100 meter lagi. Ini akses jalan sebelumnya. Mungkin orang untuk bertambaknya dari sini akses jalannya. Jadi sebelah kanan ini tanah kita, sebelah kiri juga masih tanah kita, berbatasan langsung dengan drainase. Berbatasan langsung dengan drainase dia. Ini akan panjang terus sampai lebih kurang 100 meter. Karena luas total tanah yang kita rencanakan ini 10 rantai. Mungkin bisa dilihat sekelilingnya. Oke, terima kasih. Itu saja laporan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.